Oh ya, oke. Kalau mungkin yang kita bahas mungkin market saham ya Oh, Om ya. Tapi kalau iya. secara Gitu. soalnya kalau saya tuh sama istri tuh duetnya, kalau istri tuh bagian obligasi gitu-gitulah. Kalau obligasi trading, istilah trading deposito bank digital, Oke. kemudian itu tuh urusan istri ya, istri yang ngatur gitu. Cuman kalau saya tuh lebih ke market, kecuali paling kita berdua itu suka update aja. Misalkan oh kayak misalnya ada terbit obligasi baru, mungkin yang kalau saya tuh lebih pilih yang jangka pendek gitu Om. Nah, kira-kira lihat eh, 2 tahun ke depan seperti apa, akan apa, apakah bagus, apa worth it, apa tidak, itu biasa kita ambil keputusan sama-sama. Jadi kayak memang trader, dasarnya trader trader juga sih gitu loh. Nah, nah kalau di saham tuh memang saya full di saham, terus juga belajar sama Om Kus kan di forex kan dulu ya dari 2 tahun yang lalu, walaupun sekarang juga lagi off, lagi nggak main juga. Terus bit crypto juga cuman pegang doang tuh jangka panjang. Jadi bener yang sekarang sampai yang tahun ini tuh bener full di saham sih Om itu. Dan gue lihat 2024 ya itu balik lagi untuk market saham tuh menurut gue pribadi sih lumayan lumayan enak lah ketimbang 2023, karena mungkin juga 2023 tuh gue masih adjust Om sama kondisi market. Tapi kalau udah 2024 tuh udah kira-kira udah tahu nih caranya gimana gitu. Caranya kalau misalnya marketnya bener-bener kering, eh, yang harus kita fokusin itu yang di mana aja, itu ya itu yang udah mulai tertata gitu. Jadi udah tahu dapat lagi satu puzzle ketika oh kalau marketnya lagi begini kita harus gimana gitu. Jadi Oke. mulai ya belajar, setiap tahun kan belajar terus ya Om ya. Oke, tadi untuk dapat poin penting dari Handi dari jawaban bagaimana tahun 2024 yang jadi curious-nya gue ini tadi ada pembincangan tentang istri untuk Hmm. deposit bunga digital. Ya. Pertanyaan gue nih, deposit bunga digital yang paling bagus saat ini apa? Kalau sekarang tuh kita lagi, kalau boleh sebut merek sih sekarang Superbank ya. Aja dua atau tiga nggak apa-apa atau satu juga nggak apa-apa karena kan di sini kita konteksnya edukasi untuk baik itu Semuanya investasi ya. gitu ya kita cari yang aman aja. Ya. Sebenarnya tuh sekarang yang lagi sering kita puterin itu Superbank Om. Super. Superbank tuh yang punya OVO. Oh, oke. Superbank MTech Group punya. Grupnya Lipo dong kalau oke. Bukan, oh sorry, Superbank tuh grupnya MTech. Oh, oke. Nah, itu lumayan Super. trend. Itu yang mungkin deposito bunganya masih cukup bagus, 7% gitu. Dan nah, terakhir 2-3 bulan terakhir itu kan sekarang kalau bank, kalau kayak BCA, kalau saya sih pakai Blue BCA, itu kan sekarang udah ada akun falas ya Om. Ah, Jadi kita beli beli apa dolar, beli mata uang lainnya tinggal switching doang. Nah itu juga oke. sekarang lagi ditekunin belajar ngumpulin apa ya trading jangka pendek lah. Tapi dari akun falas yang ada di bank itu, dan rate-nya BCA sama Blue Blue BCA itu cukup bagus Om, rate-nya. Terakhir kita beli, terakhir kemarin oh tuh sempet rupiah ke 15, dolar ke 15 ribuan itu kita beli, jual Hmm. lagi 16 ribu. Terus baru 2-3 minggu terakhir kita beli Japan Yen nyicil, jadi muter-muter nyari 5-6%, 10% dalam jangka waktu yang nggak terlalu jauh, ya udah gitu, kayak gitu sih. Oh, tadi sebut singgung sedikit dolar kemarin beberapa ini juga ekonom juga bukan ekonom sih tapi lebih tepatnya Bu Sri Mulyani sendiri udah mematok dolar itu APBN tahun 2025 di 16.000. Menurut Handi gimana nih view-nya tahun 2025 arah dolar terhadap rupiah bisa ke berapa sih tingginya seperti itu ya? Sebenarnya kalau saya lihatnya tuh dua hal ya Om. Maksudnya faktor dolar terhadap rupiah menguat itu kan sebenarnya ada faktor domestik satu, kemudian faktor global kan, terutama faktor Amerika lah gitu. Nah, kalau dari sisi Amerika harusnya gue lihatnya kalau mungkin pemerintahan Trump yang lebih notabene menguatkan produk
dalam negerinya otomatis dia akan gencar impor ekspor segala macam. Harusnya dia tidak memaintain dolar terlalu tinggi ya. Karena kalau dolar terlalu tinggi kan jadi ekspor impor jadi nggak terlalu membebankan eksportir maupun importir gitu. Nah, kalau itu jadi menurut saya kalau mungkin dolar mungkin kalau dari dolar dari sisi globalnya mungkin akan tidak setinggi saat ini. Mungkin DXY mungkin mungkin bisa di-maintain sekitar 107 mungkin atau 105 atau 107 ya. Nah, tapi kalau kita melibatkan faktor dari domestik, nah ini yang masih ragu karena saya melihat terutama pemerintahan baru biasanya butuh waktu 1 tahun ya, 1 tahun untuk bisa memfix atau bisa mematangkan program-program yang mereka janji lah. Tapi so far yang kita lihat kan program-program yang mereka tawarkan selama kampanye, apalagi seiring ini berjalan kan masih nggak gitu jelas, kemudian eh, banyak masalah gitu-gitu yang lagi di up segala macam. Jadi kayaknya mungkin yang memicu kalau menurut saya itu yang memperparah rupiah kita itu sebenarnya like dari domestik sendiri sih. Bahkan kan Pak Prabowo sempat bilang kalau saham itu judi walaupun sebenarnya tubi terus sih sebenarnya ya gitu. Tapi uh, asal tapi kan itu untuk masyarakat umum kan itu jadi pencitraan yang kurang baik gitu ya Om. Nah, saya lihat tuh 2025 tuh untuk rupiah kayaknya masih bisa mungkin bergerak paling maksimal mungkin 15.500 sampai sekitar 16 ribuan gitu sih. Kalau saya mungkin lihat maintainnya sih di sekitar itu. Kalau 17.000 nggak kelihatan ya? 17.000 untuk awal-awal ini belum belum kelihatan Om. Kita bedah lebih Iya. dalam lagi ya. Kalau aku sih ada kemungkinan ya. Ini untuk point of Analisa. view. Ya. Point of view-nya aku sih kemungkinannya terbuka lebar. Terbuka 17 lebar ribu. 17.000. Cuman kan ada namanya flip-flip area ya. Ya. Flip-flip area ini memang karena kan kemarin ini kita lihat berapa sih 16.230 16.230 all time high-nya itu kalau nggak salah 16.200 dengan kebijakan kayak gini sih harusnya mencolek 16.500 atau 16.550 kayaknya sih Rp300 dengan pelantikan Trump sih bukan hal yang Bukan yang sulit ya. sulit ya. Tapi orang akan berspekulasi kalau aku Nah, ya ini point of view ya. begitu Trump dengan itu sendiri uh, akan terjadi ketidakstabilan ekonomi begitu pelantikan Trump nantinya akan mungkin di 16.500 tapi flip-nya itu sendiri buat saya ada di 16.650. Jadi kalau break di 16.650 artinya mengkonfirmasi all time high ya prepare the Ya. worst. Makanya Ya, betul. itu kalau saya ya kalau Ya. melihat patokannya APBN di 15.500 dengan keadaan ekonomi saat ini dengan ada ini kayaknya masih Memungkinkan. jauh ya. Ya. Masih cukup sulit gitu karena Ya. fundamentalnya. Ya, Oke. benar. Tadi sedikit berbahas politik dan lain-lain, kita sering dari 1-2 tahun ini kita selalu dari tahun 2023 ya, 2022, 2023 berbahas tentang politik. Nah, ini pertanyaan yang keduanya, setelah pemilu, apakah sesuai ekspektasi? Kalau sesuai mungkin kalau saya sih Om, kalau sesuai kampanye kita udah belajar lah ya dari bertahun-tahun yang terakhir tuh eh, yang namanya kampanye tuh pasti selalu yang lebih wangi gitu. Nah, cuman cuman yang kali ini tuh kayaknya kelihatannya kalau dulu kan masih sesuai ekspektasi bukan ekspektasi apa yang dijanjikan sama yang dilakukan tuh masih cukup Jalan, panjang lah. jalan ya. Nggak ya sejalan. Nah, cuma ini kok ya ini lebih cepat gitu. Ya ini lebih cepat, kemudian juga ya banyak lah, terutama mungkin sektor keuangan ya. Sektor keuangannya juga belum begitu jelas. Entah itu nanti mau tax amnesty segala macam, mereka ngejar untuk bayar utang segala macam kan itu yang mungkin yang saat ini yang jadi concern saya. Nah,
Kalau saya itu lihatnya memang lebih berat karena faktor domestik sih. Kalau global sih harusnya kita, kalau domestik kita sehat, harusnya global mau kayak gimana pun harusnya kita cukup kuat sih. Nah, cuman apalagi sekarang kita digempurin sama tetangga-tetangga, Om. Ya kan? Tetangga maksudnya. Ya tetangga kayak Vietnam, Malaysia, kalau Singapura udah lah ya. Tapi kalau Malaysia, Vietnam segala macam itu kan lagi bagus-bagusnya ya, kayak Kalau gitu. kalau itu sih udah aku baca dari tahun 2017-2018 ya. Hmm, Eh, hmm, Kebetulan kita ngobrol di sini. Kebetulan waktu 2017-2018 punya teman beberapa pabrik China. garment ya, beberapa pabrik garment. Dia mengeluh tentang apa namanya, pendapatan dia, terusnya ordernya dia makin sini makin kering. Dan aku waktu 2017 atau 2018 ya, aku bilang ya tutuplah yang di Indo, aku bilang pindahin antara ke Kamboja, ke Vietnam, atau kenapa? Karena kalau kita hitung kos labor cost ya, kita khususnya ya Labor labor cost cost ya. ya, di sana lebih worth it. Artinya di sini kita spending $200 atau $300, di sana masih di low $100. $100. Ya, 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 ya kalau kita berkaca sebagai seorang kapitalisme, seorang ini yang kita cari kan cuan, ya ya kan? betul. Ya. Sebenarnya kalaupun buka-buka pabrik baru kayak di Vietnam, di Kamboja, di Laos, bisa juga itu pengusaha-pengusaha kita yang lari ke sana. Ibarat capital flight ya, capital flight lari ke sana, cari dulang uang sini, masukin lagi ke Indonesia lagi. Sebenarnya yang impornya itu juga sebenarnya orang-orang kita juga. Dan itu nggak satu dua orang pengusaha yang melakukan itu juga sih kalau Ya, lihat. Yang benar-benar murni ekspor yang kita ini kan lakukan kan hanya sumber daya alam seperti hilirisasi nikel, SDA doang ya. ya sama batu bara ya. Mhm. Jadi Iya betul. yang Amahan ini setelah pemilu 2024, jadi belum tahu nih ekspektasinya ya Belum, sesuai atau enggak. belum, Belum. belum. Kalau saya itu masih belum, karena biasanya cuman ya itu Om, saya bilang kan kalau 2 periode terakhir dari kampanye apa yang dikampanyein sama yang direalisasikan itu kan kelihatan ya. Maksudnya nggak jauh-jauh berbeda lah, walaupun in the end ada drama gitu. Tapi kalau yang ini kayaknya eh, entah itu belum settle, entah itu gimana, ya kita masih belum tahu lah. Tapi yang jelas saya lihatnya, buat saya itu ke marketnya agak was-was sih Om. Oke. Arah politik tadi udah. Untuk menurut Anda ini arah ekonominya tahun 2025 bagaimana kan dalam Nah, negeri? kalau kalau saya lihat sih, ya namanya ekonomi politik nggak akan terlepas ya dua hal ini. Jadi pasti akan saling saling berpengaruh. Memang so far kan sebenarnya yang lagi dipermasalahkan kan saat ini kan adalah PPN 12% ya. Itu lagi ribut-ribut banget gitu. Di mana-mana di mana-mana ributin 12% ini. Jadi kalau secara ekonomi kayaknya kalau saya lihat sih mungkin bisa di bawah 5% bahkan untuk tahun ini Om. 2 tahun terakhir mungkin mungkin bisa GDP kita mungkin bisa di bawah 5% gitu. Karena daya beli daya belinya kita juga masih tidak begitu bagus. Kemudian ini kalau saya sih makin kesini itu somehow lihat data ekonomi Indonesia itu kayaknya kita nggak boleh telan bulat-bulat gitu. Ya, harus kita lihat lagi lebih dalamnya seperti apa gitu kan. Ya, jadi kalau saya lihatnya kalau saya tuh lebih suka emang dari dulu sih Om, lebih suka kayak melipir, beli nasi goreng, ngobrol sama orang, iseng ngobrol sama si apa Oh, sama abang kita nongkrong. lebih ya. Ya, suka ngobrol, kadang naik Gojek, naik Grab apa segala macam suka iseng-iseng nanya gimana pendapatan apa gimana, rame apa enggak gitu-gitu. Kenapa? Om? Nggak sampai masuk gorong-gorong kan? Oh, enggak. Kotor, Om. Nggak. Susah kalau ke gorong-gorong mesti ada orang yang buka dulu. Jadi
kalau saya lihat sih data di lapangan masih cukup berat lah gitu. Belum lagi kan kayak kasus judo segala macam itu kan sangat-sangat berpengaruh ya. Jadi secara ekonomi itu kalau saya lihatnya belum ada growth yang signifikan sih untuk tahun 2025. Jadi Uh, mostly tahun 2025 untuk ekonomi dari sisi ekonomi pun kelihatannya akan stagnan gitu. Sekarang gini, gue potong. Isu PPN 12% pro atau kontra? Kalau saya sih sih. Kontra. Kontra. Oke, pendapatnya gimana? Alasannya kenapa? Gue yang pro deh. Karena karena ini Om, karena menurut saya 12% kayaknya ada lebih banyak hal yang harus diurus ketimbang untuk naikin si 12% ini gitu. Karena banyak cara lah untuk misalnya fokusnya untuk gain dari pajak gitu. Tapi kan tidak harus dari 12% PPN ini gitu kan. Kan masih ada yang lain gitu. Misalkan contoh mungkin saat ini kalau nggak salah kemarin dengar yang UMKM pun sekarang udah nggak 4,8 miliar per tahun, bahkan udah di bawah itu. Jadi makin ditekan juga. Jadi sepertinya yang menurut saya itu nggak cocok untuk 12% untuk kondisi saat ini lah, karena kelihatannya masih banyak hal yang bisa dilakuin selain nekan middle class ya. Kan kalau 12% kan cenderung kenanya juga di middle class ya, walaupun kalau kita lihat kategorinya, kalau saya lihat dari barang-barang yang dikenai 12% itu sebenarnya di pasar pun abu-abu ya, gitu kan. Oke, dia bilang barang-barang mewah, beras premium tuh kena 12%, tapi kan beras premium itu sekarang tuh harganya beras premium nggak semahal benar-benar premium gitu loh. Ada orang di label beras premium tapi kan standar mungkin kualitasnya mungkin menengah. Nah, itu udah kena 12%. Artinya menengah kita yang kaum menengah pasti akan kena. Jadi saya lihatnya harusnya ya balik lagi ya, secara ideal sih harusnya menekan yang atas, tapi kan faktanya kan tidak begitu. Nah, terus juga banyak cara yang lain lah kalau saya bilang sih Om gitu. Nah, tadi kalau Handi yang kontra, kalau gue ya, sebabnya kenapa pro-nya ya antara kontra dan pro, kita harus punya dua sisi ya untuk namanya kita berdiskusi. Betul. Kenapa kalau gue bilang kontra atau pro, gue sendiri satu, utang rasio kita, debt rasio kita meningkat, naik ya. Debt rasio kita meningkat, terusnya pemasukan pajak, mungkin tadi Handi sempat singgung untuk kalangan atas, katakanlah yang punya tambang, ya kan, katakanlah itu tambang batu bara, itu tambang nikel dan lain-lain. Karena tahun 2025 gue lihat, gue view of makronya ya, itu masih berat banget. Makronya itu sendiri kayaknya untuk tumbuh di atas 3% atau di atas 3,1% itu sulit banget, ya kan. Nah, kalau global ekonomi sendiri itu sulit banget kan, artinya pengen ekonomi tumbuh itu kita tidak bisa berharap terhadap leading market seperti Amerika, Inggris, atau Uni Eropa, atau Five Eyes lah, atau 5 negara besar, bahkan Jepang sendiri udah lagi goyang juga. Depresi juga. Jadi kalau pengen ekonomi tumbuh itu harus dimulai dari emerging market. Dari emerging market, satunya ya tadi kita sebut Vietnam, terus ya kita sebut Filipina, Asianya itu juga ada Indonesia, ada apalagi ya, dan lain-lain. Kalau kita berharap ada Bangladesh, kita nggak bisa, ya kan. Kita berharap ke Timur Tengah atau dari World Bank itu sendiri nggak bisa, karena Timur Tengah saat ini masih konflik gitu. Eropa Timur juga lagi berkonflik. Yang paling bisa diharapkan oleh ini adalah Asia Tenggara atau Asia Timur. Nah, Asia Timur sendiri, bank dari Jepangnya sendiri lagi kewalahan nih menghadapi penguatan dolar. Jadi mau nggak mau, ya aku sebagai
orang yang terlilit hutang, cara paling cepat adalah menaikkan tax. Kenapa dibilang itu pasti pro dan kontra. Yang kedua banyak wah tapi begini ongkos tapi begini. Tapi kita lihat dulu kita punya hutang cukup besar banyak. Terusnya suka nggak suka walaupun gua nggak memilih RT 2 RW 58 ya kan. Gua lebih absen gitu. Tapi gue baca secara makronya Pak Prabowo ini punya ambisi makan siang gratis dan itu sangat gede sekali gitu, itu gede sekali biayanya, duitnya dari mana ya kan, kalau kata Pak Ustadz Mansur ya kan, duitnya dari mana ya kalau bukan dari rakyat untuk rakyat lagi gitu ya. Kita awal aja di situ duitnya kemana, wah paling untuk dikorupsi kayak gimana, kalau korupsi sebelum Indonesia merdeka kita itu udah korupsi gitu aja. Udah. Jadi kesan korupsi itu udah merdeka itu kita korupsi udah paling gede, itu udah sulit menangkan korupsi ya, nggak bakal dinikan. Jadi terusnya lagi tadi apa tuh baru nyampe mana, makan siang gratis, ditambah lagi nanti bulan Maret April itu kita wajib bayar bunga pinjaman ya ke World Bank dan lain-lain. Kita juga punya kereta cepat itu kita berhutang kereta cepat kita berhutang. Jangan lupa juga kita Freeport juga kita berhutang loh, Freeport itu 2065 2070 loh. Makanya dulu kan selalu jadi isu politik bahwa Freeport itu dimiliki Amerika. Nah, teman-teman kan semuanya pas begitu Freeport jadi milik Indonesia, walaupun milik Indonesia belum tentu menguntungkan, ya isu politik tentang Freeport itu sendiri hilang, tapi jangan lupa mereka berhutang. Dan bukan kita yang melimpahkan. Ya, balik lagi kebijakannya, ya kita yang menanggung dari hutang itu sendiri. Suka nggak suka dengan kebanggaan mungkin di media pro Jokowi, non pro Jokowi, pro Prabowo dan non pro Prabowo. Cuma jangan lupa dari globalnya juga kita lihat, globalnya pertumbuhan 3% sulit, dan untuk bertumbuhnya ekonomi global mereka butuh namanya developed market atau emerging market. Nah itu yang menopang itu paling besar itu adalah ya dari ASEAN gitu. Itu cukup maju, cukup besar pertumbuhannya, ya akhirnya ke ekonomi global juga lebih besar. Memang kalau dari sisi pajak ini yang paling besar itu adalah pendapatan dari konsumer. Nah, gua tapi nggak setuju lahir tahun berapaan? Sorry, nanya. 91 Om. 91, 98 berarti 7 tahun. Berarti belum ikut nurunin ya waktu itu. Belum. Kalau bahkan di Bengkalis tuh nggak ada demo bahkan. Nonton, saya cuma saya ingat tuh, saya masih ingat di memori saya tuh, saya nonton di TV kerusuhan itu. Itu gue ikut nurunin. Jadi gue ngerti. Kalau gue berpikir kayak gini, Indonesia ini udah beberapa kali mengalami gempuran krisis, ya kan? Yang tahun 64, 65, 67 waktu itu Gestapo, ada namanya Tritura, 3 tuntutan rakyat, masalah sembako, harga minyak dan lain-lain, bubarkan PKI kalau salah itu Tritura. Lalu 98 itu ada Tritura lagi, yang kedua belum hapus KKN, lalu turunkan harga sembako, yang ketiga cabut dui fungsi ABRI. Ya. Jadi gue ngeliat dari berkaca, Indonesia ini yang paling kuatnya ini selalu dari mikronya, dari pedagang-pedagangnya. Kalaupun impact-nya naik 9% yang dari berita-berita ini, kita lihat 4 bulan terakhir aja lah, 4 bulan terakhir ke belakang, kita kurang bagaimana lihat fenomena Labubu. Ya makanya. Itu hal yang bisa kita detek ya. Daya beli masyarakat Indonesia itu masih kuat. Labubu itu kan kalau di real marketnya itu 150.000, 200.000, tapi begitu ada ini 2 juta, 3 juta, dan itu nggak tentu. Iya. Buat gue it's bullshit gitu. Lu nggak mampu dengan adanya FOMO seperti itu, lu masih ada daya beli dan lu masih mampu.
Itu satu. Yang kedua, beberapa minggu lalu kita sempat ada namanya libur Natal. Ya kan? Libur Natal, kalau gue lihat perhatiin beberapa tempat wisata, ya tempat wisata itu udah kayak Masih cendol, rame. terus juga macet. Gue dekat dari puncak juga udah macet, nggak gerak. Artinya daya beli masyarakat sebenarnya masih ada. Cuman mau bilang pura-pura, gue nggak sanggup, gue nggak mampu. Kita lihat lagi, besok tahun baru, bohong Masih banget rame. kalau bayang ke Bundaran HI, Bunda HI. dari pusat-pusat ibu kota provinsi untuk melihat petakan, itu spending uang gitu. Itu spending Tapi uang. mungkin Ya. mungkin ini Om, memang mereka mungkin punya uang ya, tapi mungkin lebih selektif kali satu sisi. Nah, kayak fenomena ya sebenarnya saya tuh sempet kemarin gue tuh juga sempet ngobrol sama Cinovi, sama Arvin gitu ya, sama yang lain. Tapi ini Labubu rame-rame aja gitu. Iya tuh. Jadi ya satu sisi eh, data ya itu balik lagi kita nggak pernah tahu sebenarnya, entah mungkin kayak mall kemarin, kayak gue sempat nganter mobil balik ke apartemen itu Pajak Central Park loh. itu macet banget Om. Ya kan? Wah Artinya dari pasti iya. ini, aku ngeliat nggak satu dua mall, begitu mau keluar dari pintu mall, itu macetnya bisa Wah sejam 2 jam. gila, Itu itu gila. gila. Tapi itu Jadi, ya itu emang ah, nah kalau kalau gue sih lebih berpikirnya orang tuh lebih selektif Om, maksudnya kalau dalam artian dia mostly mungkin kalau Labubu itu mungkin heboh, tapi kan itu mungkin sebagian orang ya. Mungkin juga ada sebagian yang ikut-ikutan karena FOMO, tapi ya kita nggak pernah tahu kan mereka itu duitnya datang dari mana gitu. Apalagi sekarang ya, banyak pinjol gitu-gitu, itu yang lebih gampang. Nah eh, kemudian apa? Habis itu mungkin kalau saya itu lebih yakinnya mereka tuh lebih selektif sih. Dalam artian belanjanya lebih selektif. Emang spendingnya ke mall juga kan spendingnya lebih banyak makan ya sekarang. Kalau mall itu sekarang kan udah berubah ya Om. Dari yang tadinya tempat belanja, orang lebih banyak belanja, sekarang tuh jadi lebih banyak tempat nongkrong, tempat makan lah gitulah, kayak gitu. Nah, kalau saya sih lebih lihatnya seperti itu sih. kalau dibilang selektif atau nggak selektif, itu kalau gue pribadi lagi, Mm-hmm. ini kembali ke Uh, individu ya, ya, individu masing. Cuma namanya perilaku itu agak sulit diganti. ya, Apalagi habit ya. Indonesia ada satu yang viral heboh, dia langsung Ya, terbawa ya. kayak bebek. Ada Mm-mm. satu itu bebek akan selalu ngekor seperti itu. Jadi itu perilakunya di masyarakat kita gitu. Ya, Lagi punya traveling akan traveling lagi. Katakanlah misalnya besok tanggal 1 itu Januari, tadi orang bawa satu keluarga 200.000 untuk dua anak jalan ke Bundaran HI untuk makan. Jangan lupa di kita akhir apa namanya Februari kita itu ada namanya bulan puasa. puasa ya, udah mulai puasa. Nah di situ yang benar-benar daya beli masyarakat akan diuji. Kenapa? Gue sebagai Muslim ya kan, gue biasanya di bulan puasa itu kayak normal nih hari ini ya. Tahun lalu 2023, tahun 2023 atau tahun 2024 lah kemarin. Biasanya spending di bulan puasa itu apa hari-hari normal gitu ya, sebelum bulan puasa itu biasanya bisa 70.000 sampai 100.000, itu normal. Tapi begitu bulan puasa itu bisa 200, bisa 150.000, biasanya 2 kali lipat. Artinya belinya kita lebih konsumtif di bulan Ramadan, bulan puasa. Nah sekarang kalau misalnya kita taruh daya belinya kita kayak belanja biasanya 100.000, 150.000 dengan 9 atau 9% ya dengan tarif, artinya kita melebihkan uang kurang lebih di kalangan menengah atau menengah ke bawah itu di kisaran 30.000, 40.000-an ya. Artinya yang biasa 100.000 jadi 230 atau 240.000. Kita masih bisa survive kok dari yang gorengan 2.000, 500 perak, sekarang gorengan 2000. itu udah 2.000 2000. perak, tiga, Iya. 2004. Jadi kalau gue bilang percaya atau enggak, quote on top-nya kita akan survive kok
di 9% kenaikan pajak bro. Cuman hanya memang in the end ya betul. In the kita end butuh waktu untuk adjust. adaptasi ya. Ya, adjust Adaptasi. ya. Kita Kita pernah selalu ngalamin, begitu. kita pernah mengalami krisis waktu tahun 6566, Ya. 6566 kita 66 ya. bahkan semuanya kita bisa bahkan bisa lebih maju, lebih ini lagi, kita bisa melewati krisis waktu 9798 dan kita bisa lebih besar lagi waktu. Dan sekarang nih lagi ujiannya sebenarnya bukan ujian di masyarakat sih sebenarnya buat gua, tapi ujiannya sendiri di pemerintah. Ya, Karena betul. pas goncangan stabilitas politik yang pro dan kontra pemerintah, ya gue sih lebih senang ada oposisi dan oposisi Yang lebih gitu. balance ya. Yang lebih balance ya, Om. Mungkin Betul, sih itu betul, betul. gitu. Betul, betul. Karena pemerintah sendiri saat ini nggak punya duit, yang paling gampang untuk cari duit ya dari situ. Pajak. Kalau nggak ada kayak ya apa teman-teman mau langsung dolar ke 18.000, pastinya nggak mau kan. Nah ini salah satu untuk bijakin untuk itu ya, untuk menahan laju dolar biar nggak terlalu. Kalau teman-teman smart trader atau hot community, jangan lihat Indonesian rupiah aja, tapi teman-teman lihat Australian dollar sama yen Jepang, USD Jepang, terusnya USD Kanada, itu gila banget. Terusnya sama apa Australian dollar USD sama New Zealand. New Zealand itu udah kemarin udah sah ketuk palu apa namanya resesi. Ya betul. Saya udah baca. 1-2 minggu lalu, seminggu yang lalu itu udah ketuk palu sah. Ya, belum ada seminggu. New Zealand dan itu depresinya Australian dollar sama New Zealand, Kanada, Jepang itu juga gila juga gitu. Memang sulit sih ya kalau udah bahas makro sama mikro. Makanya kalau gue sendiri iya betul, dan emang secara globalnya juga berat. Ya plus domestiknya juga lah. Oke ya. Jadi itu tadi yang dari pro-nya Handi dan kontra. Kalau Handi kontra, gue-nya pro-nya. Ya, gue dibilang buzzernya Prabowo silakan, tapi gue absen gitu ya, nggak milih. Betul. Ya, kan. Cuman like or dislike, gue di industri capital market mau nggak mau gue harus netral dan membaca arah-arah kebijakan jangka pendek dan jangka menengah. Oke. Tadi udah pertanyaan keempat tadi gue udah dijawab, makro dan mikronya juga kita discuss. Oke, karena tahun 2025 itu berat dalam capital market Indonesia, ada nggak investasi trading alternatif untuk 2025? Alternatif trading berarti di luar saham ya? Karena kan gini, hot community kan host of trade, ya kan? Host of trade. Semuanya. Kalau saham BBK ini atau jadi smart trader BBK, ya kita sebenarnya trader. Even Pak LKH sendiri sebenarnya trader. Cuman time frame yang berbeda. Kalau dalam dunia trading itu Pak LKH sebenarnya spot trader. Spot trader itu time frame bisa 5-10 gitu panjang. Ya. Nah, kalau Pak Handi untuk tahun 2025 ini kan banyak nih audiensnya lumayan nonton nih. Ada nggak alternatif untuk 2025, entah itu kripto, entah itu forex, itu saham, obligasi, reksadana, atau sebenarnya saham juga sebenarnya masih bagus juga kok 2025, masih ada peluang bagus, atau ada apa nih 2025? Kalau ya benar seperti yang Om Mus bilang ya, saham tuh masih cukup bagus lah. Dan artian kalau buat kita ya Om, buat kita tuh saham tuh masih cukup bagus lah. Dalam artian tuh masih bisa gain walaupun lebih tricky ya. Dalam artian pemilihan saham-sahamnya mungkin lebih tidak sebebas sebelum-sebelumnya gitu. Mungkin lebih. Nah, kalau saya mungkin akan jauh lebih fokus ke 9 nangganya Om. Saham-saham konglomerasi mungkin itu akan jadi concern. Itu mungkin bisa buat kita untuk sebagai trader tuh untuk nge-gain profit segala macam lah, karena mungkin kalau biasanya tuh kalau sahamnya ada story, sahamnya masih ada corporate action segala macam, itu mungkin akan jauh lebih menarik gitu.
dan setidaknya masih diberi nafas lah, uangnya di situ lah gitu. Karena 2 tahun terakhir kalau kita lihat mana di satu sektor yang ramai atau satu dua saham yang ramai, duitnya semua ke sana gitu kan. Jadi itu yang mungkin akan kita lebih tricky. Jadi benar-benar pemilihan sahamnya juga lebih tricky. Nah, opsi lain mungkin ya seperti Gus juga bilang, kripto juga harusnya rally-nya juga nggak cuma sampai saat ini, pasti akan ada keberlanjutan lagi. Kemudian kalau forex kayaknya harusnya setiap satu oke, Om. Kalau menurut saya ya. Kan Kenapa tuh? selalu ada mau momentum apapun, mau momen apapun, kecuali ya bener crash yang mendadak itu harusnya forex tuh selalu ada punya opsi ya. Kalau saya lihatnya seperti itu. Jadi mungkin ya yang kita trading ya akan tiga itu terus gitu. Jadi ya 3 instrumen itu terus. Nah, ya pilihan lain seperti yang tadi yang saya lakuin sama istri saya ya, obligasi mungkin bisa jadi opsi. Kemudian deposito bank digital gitu-gitu itu juga cukup menarik. Sekarang lagi fokus, lagi mempelajari sih, switching bank falas kalau saya pakai Blue BCA gitu ya, istri pakai sama juga kita pakai Blue BCA juga gitu. Nah itu beberapa opsi yang ya buat muterin aset kita lah Om, kayak gitu. Nah, kalau siapa di BBK sendiri, karena udah tahu arah politik, kebijakan ekonominya tahun 2024, makanya kemarin kalau gua sama teman-teman M-Team gitu ya, sama Ci Ivon sebagai ownernya BBK tuh tahu bulan apa ya, bulan September kita developnya itu jadi BBK internasional karena udah nggak lagi di saham kan. Ya, Karena tahun luas. 2020 kan sangat berat sekali ya kan, kita lebih ke alternatif itu lebih ke forex. Ya. Forex, kenapa kita lebih fokus ke emas. Biasanya kalau ekonomi nggak stabil, Mas, orang larinya hedgingnya. Menarik. Ya. Nah, mungkin orang banyak kesulitan trading di forex itu tren, margin call dan lain-lain. Cuman kalau ini mungkin beda segmen gitu ya. Kalau gua biasanya yang di BBK itu member-member baru itu usianya rata-ratanya 50 tahun ke atas atau 60 tahun ke atas. Ibu-ibu apa yang udah pensiun, itu member-membernya. Kalau hot community kan lebih ke anak-anak muda ya. Justru Below enggak, Om. Jangan salah Om. Target kita sebenarnya antara hot community sama saham BBK itu hampir sama sih. Dari kita member-member premium kita ya, nasabah kita tuh rata-rata tuh 30-an, 40-an sampai 50-an ke atas. Itu karena gue jadi dua tahun terakhir ini pernah ketemu member baru itu yang di bawah 40 tahun atau di bawah 30 tahun. Jadi rata-rata gue di atas, rata-rata yang gua ini ya, gua riset itu di atas 60 tahun. Nenek-nenek, ya udah pensiun. Maksud gua quote on quote-nya gini kan. Di forex itu kan 2 arah, ya kan? Forex itu 2 arah dan kita fokus mengajari di trading emas gold. Gue cuma kasih simpelnya gini ya. Lu sehari dapat 3 poin, bisa nggak? Buat lu bisa nggak 3 poin? Bisa. Kalau forex ya? Forex sih bisa. Ya, emas. Bisa nggak? 3 poin bisa ya, entah itu naik atau turun 3 poin. Untuk bisa atau enggak? Untuk spot? Emas. Masih di emas. Oh, bisa. 5 poin itu artinya $5 lah. Masih bisa apa gampang? Bisa apa gampang? Kalau $5 bisa, tapi menurut saya mungkin tidak segampang. Ya, menengah lah. Ya. 50 pips, ibaratnya 50 pips atau 5 poin, bisa atau gampang? Ya, bisa dan kalau mau dibilang gampang, menurut saya sih nggak gampang banget Om, tapi bisa. Contoh, dari 2220 ke 2225 bisa nggak? Itu bisa. Gampang nggak? Gampang. Berarti artinya alternatif di sini lebih gampang untuk di forex ya. Atau misalnya 2022 2622 ke 2025
2615 itu gampang kan? 2262. 2000. 2622 itu gampang. Oh, gampang. Itulah forex gitu. Makanya kalau kalau ini karena kenapa kalau kalau di saham kayak BRI ya kan. Contoh ya, yang lagi fenomenal ini kan BRI ya. Iya. Dari 4050 dalam satu hari ke 4150 Susah. itu sulit. Ya, itu susah. Betul. Atau waktu kita ngantri misalnya dari 4100 kita antri di 4050 atau 4020 itu sulit. Belum, itu 3 hari belum tentu dapat. Nah, makanya mungkin untuk teman-teman karena beda pasar ya untuk teman-teman forex, saham sama kripto. Beda. Kalau kripto sebenarnya agak mirip saham. Ya. Karena kenapa? Yang paling enak itu kripto itu beli di saat sideways lama, tapi gue lebih senengnya cuma 2 koin. Itu di Bitcoin sama di Ethereum. Tapi di luar itu gue udah nggak mau analisa. Kadang ya kayak saham gitu ya. Kalau saham ini yang kita paling mudah ini kapitalnya yang di atas 50 triliun. Kalau yang di bawah 50 triliun itu ya udah naiknya suka-suka, tiba-tiba ada saham FCA dan lain-lain. Memang nggak tahu ya. Gue ngerasa beratnya di tahun 2020, gue berat banget. Mungkin kalau Handi sendiri kan udah nemuin ritmenya ya. Handi di 2004 udah nemuin ritmenya. Kalau gue sampai sekarang belum nemuin ritmenya, satu karena kenapa? Di 2024 ini kita ada namanya FCA. Ya. Itu gue kesulitan di situ. Is fair, not fair juga gitu ya untuk full call option. Terusnya ada papan akselerasi, ya kan? Regulasinya. Jadi uangnya tuh banyak banget kita ini kepecah-pecah gitu. Kayak Carway aja, kalau ada yang tahu Carway bakal harganya ke 6.000 7.000, pasti harga 60 perak udah pada all in. Yeah. Udah merem itu udah. Jual 10 ini antri aja di bid, ntar tinggal tunggu antrian aja. Yeah. Laku gitu. Jadi banyak banget, dan kalau nggak salah di 2025 ini kita ada short selling. Bukannya udah mulai ya per Oktober ini ya? Itu baru ini baru namanya sosialisasi. Oh baru mulai sosialisasi ya. Ini per Oktober 2025. Nah 2025 nggak tahu di kuartal 1 atau di kuartal 2. Nah ini yang makin marketnya ini, dan itu buat gue juga nggak fair karena kenapa? Kita nggak boleh nginep. Ya. Nah kan kita nggak boleh nginep. Katakanlah misalnya, wah kayaknya BCA bisa nih ke 9.500 atau 9.400. Ya, sekarang katakan BCA di 9.800, kita gua nge-short lah, ibaratnya cuma pakai 10 lot atau 5 lot gitu ya. Gerakannya BCA nggak seperti forex. Iya, betul. Bener, betul. Seperti forex, oke, langsung dapat 50 poin atau 50 pips gitu ya, atau 5 pips. Nggak seperti itu. Turun dapat 200 poin aja, kadang-kadang nunggunya begitu market close baru dibanting ditarik ya, atau begitu kita udahlah biar ini, tiba-tiba ada tarikan IF-nya, ya itu yang kita kesulitannya di sana. Ya betul. Kalau gue liatnya, nah ini ya trikinya menurut gue ya, 2023 gue kesulitan, 2024 udah mulai ketemu ritmenya. Nah ini termasuk faktor dari FCA, kemudian faktor IPO gitu-gitu. Bener-bener karena market kita ini likuiditasnya lagi seret ya, dalam artian otomatis kalau likuiditas kecil menurut saya tuh bukan kecil tapi likuiditasnya lagi kering, otomatis volatilitasnya banyak, besar, gede tinggi ya. Dan once ketika misalkan tiba-tiba ada termasuk yang harus kita pertimbangkan juga IPO saham-saham IPO itu kalau tiba-tiba ketemu ada yang menarik. Contoh paling dekat itu kemarin AADI. Itu begitu IPO AADI itu selama periode book building, periode offering itu market kering gitu. Itu berasa banget marketnya kering. Nah, itu pun harus kita pertimbangin gitu. Jadi kalau jadi emang nggak tahu ya, tapi menurut saya itu emang membaca
marketnya itu harus step by step. Jadi nggak bisa yang panjang gitu overviewnya seperti apa. Cuman kadang ada aja yang tiba-tiba muncul, tiba-tiba oh ada ini nih, nah kita harus adjust lagi gitu. Jadi benar-benar tradingnya memang satu sisi nggak bisa dipegang lama satu. Jadi kebanyakan pasti akan trading jangka pendek dan mungkin saya mengurangin bobot di yang saham besar-besarnya lah. Jadi kayak blue chip banking segala macam itu mungkin agak sulit seperti yang mungkin kan Om Kus juga lihatnya mungkin yang market cap gede-gede yang likuiditasnya besar itu mungkin agak sulit gitu ya. Cuman jadi mau nggak maunya ya kita nyari yang kalau saya sih mungkin akan mulai fokus ke yang ada story-nya, ada corporate action-nya, ada background ya background Konglo-nya segala macam yang masih cukup intens. Contoh mungkin sepanjang 2023 dari 2023 sampai sekarang tuh mungkin Om Gus juga tahu gue sering trade sahamnya Pak Pepe gitu. Jadi udah Om kalau emang itu ketemu kalau prinsip saya mungkin tahun ini ya belajarnya kalau udah ketemu satu dan ini gue terapin Om di House of Trader Community sepanjang tahun ini tuh apa yang ada di watchlist yang sering kasih cuan udah itu yang diputar-putar terus. Nge-call Medco itu bisa berkali-kali, nge-call BRMS itu bisa berkali-kali gitu, nge-call brand itu bisa bolak-balik gitu. Jadi ya udah selagi itu bisa making profit ya udah. Jadi saya mulai membatasin untuk mencari saham-saham yang lain gitu. Kalau emang itu nggak terlalu menarik, biasa hindarin sih Om. Gue sih liatnya kayak gitu sih. Ini ada siapa? Yohanes Budi. Nah, oke. Tapi ini kayaknya masalah tentang PPN ya untuk ini. Jadi dia ada mungkin komentar atau ini dengan kontra dengan pendapat gua nggak apa-apa. Kita di sini diskusi ya. Tapi kita ini dari Yohanes Budi itu ya. Tapi tidak harus dilewati, kalau bisa dihindari, jangan naikkan dan memilih opsi lain dengan cara bikin kebijakan pro FDI biar ekonomi kita maju tanpa PPN harus naik. Nah, tadi sebenarnya gue udah jelasin juga sih. Pro ya, apa? karena Pro kita FDI ya foreign direct investment. Itu susah. Sekarang gini, Han. Ini kalau kita di hot community ini kita udah jelaskan puluhan kali atau ratusan kali ya, foreign FDI itu nggak semudah membalikan telapak kanan. Nomor satu gini, Ko Yohanes atau Ko Budi aku panggilnya ya, orang ingin investasi itu hal yang pertama dilakukan itu apa? Bukan PPN atau ini. Yang paling penting kayak gini, Handi pengen investasi, naruh duit di gua itu katakanlah 5 miliar. Apa yang harus bikin Handi yakin di gua itu naruh duit 5 miliar? Apa Han? Kira? Ya, bisa? Pasti, yang pasti performance ya Om. Cara kerja, keyakinan, trust ya, proses. Kan? Satu itu trust ya. Nah, nomor satu itu trust. Gue naruh uang di BCA karena gue percaya sama BCA. Betul. Ya kan? Naruh uang di Mandiri karena gue percaya di Mandiri. Nomor satu trust. Jadi forex direct investment itu nomor satu itu udah trust. Ya kan? Kenapa asing bisa nggak trust di Indonesia? Itu yang jadi pertanyaan. Tuh balik lagi kebijakan. Ini nggak ada hubungannya dengan PPN gitu ya. Ini nggak ada. Dengan ekonomi, dengan forex. Itu nomor satu lagi trust. Ya kan? Yang kedua, kita lihat berkaca dari 5-10 tahun terakhir. Satu, kalau masalah tentang piutang di Indonesia itu tidak bisa masuk pidana kecuali TPPU ya. Kayak misalnya gue minjem duit Handi katakanlah 5 miliar, terus ya gue nggak bayar hutang 5 tahun, Handi nuntut gue, dan akhirnya damai, gue bayar, katakan gue kesanggupannya 1 juta, udah 6 juta, Handi udah terima, dan itu nggak bisa dipidanain gue. Dan itu bisa dianggap lunas, dan itu hukum di Indonesia. Gitu. Itu kedua. Terusnya investor asing, ya, investor asing, kalau dia investasi di Indonesia, begitu nuntut dengan hukum Indonesia, mereka selalu kalah dan nggak pernah menang.
akan berbanding terbalik kalau misalnya masuk ke international law. Indonesia selalu kalah di internasional. Ya. Nah, contoh yang baru-baru ini waktu Pak Jokowi tentang menggugat tentang CPO dan kita kalah CPO ya. Terus ya tentang nikel juga sama, kita juga kalah nikel di mana nggak apa-apa gitu lah. Tapi kita itu kelemahan kita ya nomor satu yang bikin menyebabkan FDI itu sendiri hukum gitu. Ya yang baru-baru hangat viral kemarin Jakarta Warehouse Project itu ayo ya Ko Yohanes ya Jakarta Warehouse Project tahu nggak Han apa Han? DWP Om. Ya itu oknum satu ya itu kalau oknum ya kan diperes kurang lebih sampai 40 miliar gitu asing. Nah itu gimana mau foreign direct investment gitu? Kalau bikin reparti lagi di Indonesia, kayaknya di Indonesia sukses nih, gue mau invest 1 triliun atau 2 triliun, oknumnya begitu gitu, ya kan? Asing, orang Amerika, orang Australia, orang Jerman mau datang ke Indonesia diperes, apa yang bisa gue lakuin? Dan itu yang sebenarnya yang dialamin sama pemerintahan Pak Jokowi kan 10 tahun terakhir. Pak Jokowi itu udah kemana-mana nawarin buat FDI kita, tapi begitu mereka datang, kok beda, kok ada ini, kok ada itu, kok banyak palang gitu-gitu, ya kan? Ya itu masalahnya. Jadi yang paling bukan gue ini ya, gue sendiri nggak pro pemerintah, gue selalu berseberangan dengan pemerintah. Cuman untuk keadaan ekonomi saat ini yang paling untuk bisa bikin growth ini yang paling cepat untuk bayar hutang. Balik lagi ya, bayar hutang jatuh tempo Maret April ya dari tax. Dari pajak. PPN, PPH kan udah ya kan. Om kan bisa dari laporan kekayaan harta pengusaha, itu yang belum dikejar kan. Sekarang pengusaha Indonesia semuanya lari ke luar negeri, apa yang lu bikin? Lebih pusing. Lebih banyak, gitu. Seperti yang tadi gue bilang, 2017-2018, ya gue pernah advice pengusaha garment, lu jangan buka di Indonesia, lu buka di Kamboja, di Laos, atau di Vietnam. Dan itu dilakukan, dan berapa banyak sekarang banyak sih orang Indo yang buka pabrik misalkan di Vietnam gitu. Vietnam, Kamboja lebih murah. Jadi foreign direct investment itu nomor satu birokrasinya kita masih belum satu pintu ya kan, masalah pungli ya bisa sulit lah gitu. Mau nggak mau itu nomor satu yang harus dibenahi ya. Masalahnya ya bukan begitu. Pak balik Prabowo ambisinya, kecuali kalau Pak Prabowo nggak ngadain makan siang gratis, bisa PPN hilang. Cuman kan Bu Sri Mulyani juga udah formulasi, Pak kalau pengen makan siang gratis mau nggak mau korbanin yang ini. Bahkan kan sekarang proyek-proyek infrastruktur kan juga udah di stop ya. Ya. Untuk itu, karena akan tergerus, jangankan sana, IKN aja udah disebut nggak akan jadi prioritas. Ya, ya betul. Kayaknya udah mulai dianggurin tuh. Tapi Pak Prabowo tahun 2028 dia akan berkantor di IKN, katanya. 2028 ya? Ya, kurang lebih 3 tahun lagi dia akan 3 tahun lagi. Oke, Ko Handi, untuk pertanyaan terakhir penutupan, mungkin ini pertanyaan ke-6 ya, mungkin ada yang satu lagi ke-7 yang terakhir. Tadi udah dijawab ya yang dilirik. Nah ini yang lagi rame ini kan CBDK, terusnya ada Ratu. Ya dua ini kan kalau Raja ini kan tahu lah kita pemiliknya siapa ya. View-nya gimana, terusnya Raja gimana, atau saham-saham yang IPO yang mau terdekat ini ada nggak view insight-nya? Mungkin karena di sini itu masih animonya cari saham-saham IPO. Ada nggak insight? Kalau gue sendiri anti sama saham IPO. Kalau gue biasanya main sama IPO ya. Terutama tuh 2 tahun terakhir tuh sangat-sangat minim banget lah. Jadi benar-benar pilih-pilih banget. Nah, yang pasti yang faktor pertama tuh konglomerasi. Karena 2 tahun terakhir tuh IPO, bahkan kemarin sempat live sama Sukor Sekuritas bahas IPO tuh saya jelasin dari awal sebelum ada IPO tuh skema yang seperti apa,
pas ada IPO skemanya seperti apa, terus berubah lagi, ada di momen gimana begitu di IPO dibuang ke bawah, habis itu baru ditarik ke atas, baru arah-arah berjilid-jilid itu ada di momen seperti itu. Kemudian sampai saat ini tuh makin sulit lah intinya. Sesuatu menurut saya itu kuncinya adalah sesuatu yang makin gampang diakses itu pasti akan dipersulit gitu. jadi jadi Tapi uh, poinnya pasti banyak pertanyaan yang jadi pertanyaan ini kan karena Pani harganya udah di atas 15.000 ya. ya. Gimana? Nah, kalau gue liatnya, tadi Om Kus nanya ya soal CBDK sama Ratu ya. Nah, gue ngelihatnya ini dua saham yang menarik, dua IPO yang menarik, yang yang worth it Menariknya untuk menarik ke atas atau menarik ke bawah nih? menarik ke atas. Menarik ke atas yang ya, bukan menarik ke bawah ya. yang worth it untuk diikutin lah, karena ya namanya kita main IPO Om, apa sih yang diharapin gitu kan? Itu kan cap cip cup tuan gitu loh. Itu ibaratkan uang gratis gitulah. Nah itu gue liatnya Jadi yang kayak faktor. saham itu setuju dong dengan Pak Prabowo ya. Oh iya benar, setuju. Ya, Kalau setuju itu, ya. kalau satu pernyataan itu too good to be true, ya itu benar gitu. Mostly gitu di Indo. Kalau mau jujur-jujuran, terlepas kita di apa trading atau invest di saham yang udah indeks LQ45, IDX 30 gitu-gitu ya. Tapi kalau kita main di bawah-bawah tuh ya rata-rata pasti nebak-nebak lah gitu. Nah, CBDK sama Pani, kemudian Ratu itu kan sama Raja ya. Ya. Nah, itu dua konglomerasi yang cukup bagus, yang sama seperti Adaro ya, Adaro Group juga. Nah, itu menurut saya setidaknya cukup aman Om untuk diikutin gitu. Dibanding nanti misalkan kayak MDIY 100% dikasih, itu kan lebih repot lagi. Nah, yang pertama pasti gue akan lihat dari sisi konglomerasinya. Kedua, gue akan lihat dari sisi share yang diberikan Om. Kalau selagi masih di sekitar di bawah 30%, itu menurut saya share yang cukup aman gitu. Karena yang berarti strategi dia untuk IPO itu bukan untuk exit liquidity, entah itu dia buat dapetin uang, memang fokusnya untuk dapetin uang gitu-gitu. Tapi kalau cuma di IPO 20 sampai 30 di bawah 30% ya, mungkin lebih bagus lagi, mungkin di bawah 20% itu akan jauh lebih menarik. Jadi makin kering yang di IPO ini itu justru sekarang itu makin menarik gitu. Urusan dia nanti diprotes sama fund manager yang lain lah, atau diprotes sama yang lain, itu saya nggak terlalu peduli Om. Tapi yang jelas untuk dari sisi IPO-nya itu cukup menarik gitu. Oke. Besok masih trading di saham apa enggak? Besok kan hari terakhir nih. Besok kebetulan mau pergi Om. Liburan ya. Oke. Berarti kalau itu nggak ada topik apa yang bisa dilihat ya untuk besok? Kalau gue sih lagi lihat BRPT Om. Untuk 2-3 hari ini. Untuk day trading besok. Untuk day trading besok kayaknya tuh BRPT itu masih bentar lihat. Mana nandain sih? BRPT cukup menarik. Tins ya, Tins juga cukup menarik. Antam juga cukup menarik Om, pergerakan cukup bagus. Antam cukup bagus. Kemarin Budi Said ditangkap, jadi udah di penjara fix. Jadi cukup menarik. Antam mungkin banyak di sentimen itu. Kemudian gue liatnya sebenarnya lagi lihat Breeze cukup menarik Om. Mungkin bukan untuk day trade ya, tapi mungkin untuk swing sih, cukup menarik untuk swing. Nah, gue lagi lihat itu doang sih Om, beberapa dari situ sih. Kalau tadi Tins, Antam sama BRPT. Kalau gue mungkin agak kontra ya, ada grup BRPT Group, karena besok itu PTRO stock split. Split ya. Nah, ini kadang-kadang bisa kalau gue bandar jahat ya, bakal untuk jadi exit
liquidity. Iya, iya. Kalau gua, Hmm, karena kenapa kita udah ngeliat makro 2025 itu seperti apa, untuk exit dulu, cuman mungkin akan beberapa bulan lagi kayak brand aja kan waktu begitu FTSE kan ARB jeger jeger Evolve. jeger, Ya, dia lumayan sideways kurang lebih 1-2 bulan baru naik lagi karena ya, gue ngeliat si brandnya sendiri sebenarnya masih konsolidasi sideways, belum belum ya. kemana-mana, nggak masih bisa. Tapi kalau dari point of view gue, mungkin untuk teman-teman tadi Andi udah ngasih view ya. Kalau gue bisa lihat Avia, Avi ya. Avia Chat, karena dia habis luar, terus ya kemarin dia sempat ada retrace, ya bisa memanfaatkan, kalau dibilang bearish, bearish ini saham, ini bearish akut, gila. Tapi biasanya yang udah nggak dilirik, kayak waktu gua kasih rekomendasi Wika di harga 86 sama Wika di 92, orang kalau udah biasanya nggak mau dilirik, udah nggak percaya, wah ini bearish akut kayak gini, ini biasanya ciri-ciri mau terbang. Bisa naik. Biasa. Iya, bisa naik. Katalis ya, nggak ada berita, ada itu bisa Iya. diperhatiin. Terusnya kayaknya properti kayak Sumarekon Pawon udah mulai Ya. ada ini ya, ya balance, tapi belum cukup power dia, ya Sumarekon sama Pawon. Mungkin kalau katalisnya anak usahanya mau IPO, tapi gua ngeliat belum deh. Kita pantau aja, kalau untuk day trade kayaknya kalau untuk dapat 2% 3%, 2% sih harusnya sih bisa dapat ya, dua itu. Yang selanjutnya itu Medco. Medco Ya. kemarin minyak ditutup menguat. Biasanya kalau dari sisi makronya, ini kan gue ngeliat dolar indeks itu di situ di 108 kan. Nggak menutup kemungkinan dia lari ke 109, itu tinggal 100 pip itu Gua sangat mudah. dolar indeks ya, Om. Iya, di situ di 108. Ini masih Bahkan bulan saya ya. lihatnya diksi bisa sampai 110. Nah, kan, 110 berarti kan makin makin serem Makin tuh serem. ya kan. Iya, betul, betul. Gue ngelihat di dolar indeks penguatan ya, kalau ngelihat dari emasnya memang sebenarnya masih konsolidasi sideways. Cuman yang terdorong dengan penguatannya dolar indeks ini adalah US oil. Iya. Dan ini biasanya sektor energi, US oil itu uh, biasanya minyak di akhir tahun atau awal tahun ya biasanya ada penguatan. Nah tadi kayak tadi sebut bilang Medco, bisa diperhatiin Medco bisa diperhatiin, kalau nggak salah dia ada apa ya, kemarin gue nge-call ini, gue lupa gue ada calon bullish moving, kalau dia 1130 dia jadi apa gitu ya, makanya Oh, kemarin nge-call Medco sendiri, lupa gue. Sebentar. oh ya itu Om, tadi si Richie bilang ada. Itu PTRO update-nya diundur ke tanggal 2 Januari. Ini gue cek di Stockbit ya. Diundur ke 2 Januari. Hari Jumat berarti. Hari Kamis ya? Kamis. Thank you Richie. Thank Nah you, ini yang Richie. dengerin banget nih. Ya kalau yang punya harganya di bawah 8.000 atau di bawah 10.000 sih santai Aman-aman aja ya. aja. Iya, betul. Cuman ya kemarin punya di atas 15.000 ya hati-hati aja gitu ya. Betul. Keren banget. Terus ya ini bisa diperhatiin sebenarnya MTEK juga. Memang Ya, praktek. itu ada penurunan MTEK, apakah dia lagi nguji support yang jadi resist jadi support. Nah ini bisa diperhatiin MTEK. Kalau besok ada penguatan sih bisa ikut nyopet lah untuk 1-2 hari. Yang penting untuk beli trompet tahun baru. Gitu ya. Betul. Kalau besok buka bawah itu boleh dilihat sih. Biasanya bisa mantul balik. Apa tuh? Kalau model MTEK kalau openingnya dia turun dulu, nah itu biasanya bisa ada bounce back. Itu cukup bagus. Atau nunggu konfirmasi begitu tutupan hijau, ya spekulasinya besoknya dilanjut hijau gitu ya. Ya, benar. Ya itu aja ya. Berapa tadi? Oh, falling wedge. Ini Medco itu potensial break falling wedge ya. Ya. Terusnya ada hidden bullish divergence juga dia dari sejak bulan November. Itu memang kemarin lihat. Ya ada resiko tetap ya teman-teman, batasi resikonya. Setiap orang berbeda-beda. Ada yang sanggupnya cuma resikonya di 3,5%, ada yang sanggupnya di 8%. Tinggal kalian
manage your money. Mungkin itu aja. Ada sebelum ini penutupan kita kata-kata terakhir untuk Hope Community Trading sama BBK Saham apa nih? Ya semoga kalau kita lihat kan view-nya 2025 jelek ya, tapi menurutku itu sebenarnya menuntut kita untuk lebih belajar lebih lagi, karena contohnya saya belajar banyak dari Om Kus, belajar terutama soal technical, terakhir juga belajar sama Om Kus kan soal smart money concept itu sampai sekarang saya pakai Om itu dan itu benar-benar kepake banget, apalagi kalau misalkan yang day trade ya Om, yang day trade pakai time frame 1H aja itu menurut saya itu di ISK itu cukup akurat gitu Om. Nah itu tanda bahwa maksudnya ya kalau kita belajar terus, kalau emang kita belajar kan somehow kita belajar ya nggak usah pakai uang gede lah untuk backtest segala macam, kan bisa pakai uang kecil dulu untuk belajar, untuk prepare diri kita sendiri dulu untuk siap ketika misalkan momentumnya datang, entah itu momentum atau hokinya datang, ya kita udah well prepare, ya udah tinggal menikmati cuannya doang. Jadi tetap semangat belajar, tetap jangan putus asa, terus jangan kalau bisa, kalau menurut gue tuh harus dikalkulasi sebelum ambil tindakan Om. Oke, terima kasih Andi. Thank you Om. Nah, ini untuk gua juga, untuk teman-teman saham BBK sama Hot Community. Jadi semoga jadi insight teman-teman ini ya untuk tahun 2025. Kita sepakat 2025. Sebenarnya enggak 2025, ini udah gua gaungin ini dari tahun 2023. Dari tahun 2023 udah gaungin, makin ke sana di market itu akan makin sulit. Tapi kalau yang kita berhasil lolos di tahun 2024-2025, nanti kesananya kalian menemukan ritmenya akan gampang dan kalian akan survive. Itu tahun 2023 gue bilang kayak gitu, karena kenapa? Waktu tahun 2023 itu market gila ya, itu susah banget. Akan lebih susah lagi gitu dari 2000. Kalau kalian bisa ngelewatin periode siklus ekonomi ini, kalian akan ngebaca, kalau bisa jangan cuma belajar chart. Gue juga sama Hadi sama Friday sama teman-teman community kita ini bertukar pikiran, oh arah kebijakannya apa. Gue nggak selalu berlihat dari satu koin, situ. Artinya kayak tadi Hadi yang pro, oke, gue balas dengan yang kontra, yang balas yang pro. Jadi kita harus membuka pikiran dari sisi ekonomi, baik itu dalam negeri, luar negeri, terusnya sekitar kita juga bisa kita lihat juga, terusnya historicalnya negara kita tahu gitu seperti apa. Kita banyak, saya juga banyak belajar juga sama Handi, sama teman-teman Hot Community dari admin-adminnya juga. Aku banyak belajar tentang hal-hal yang baru, baik itu kripto dan bond dan lain-lain ekonominya. Begitu saya kerja di salah satu institusi sekuritas, nambah lagi pelajaran saya lagi, lebih terbuka lagi makin ini. Sebenarnya market adalah tetap guru kita paling besar. Kita belajar dari market. Mungkin setiap orang itu penerimaannya akan berbeda-beda. Maksudnya gini, kadang-kadang gue baru bisa nerima, oh maksudnya Handi ini begini, itu baru bisa keterima mungkin 3 bulan kemudian, ya. Atau maksudnya Om Kus, maksudnya tuh begini yang kemarin diomongin, mungkin baru bisa keterima, oh yang dimaksud Om Kus ini begitu, itu 6 bulan kemudian. Jadi sebenarnya itu butuh waktu gitu ya, karena memang ekonomi, politik dan lainnya itu sangat kompleks gitu. Cuman kita bisa riding, itu yang paling penting, riding, survive. Aku ngelihatnya di ekonomi, ya, dalam makro sebenarnya masih cukup bagus, karena ada akan kuartal 1 itu laporan keuangan sebenarnya masih bisa bagus gitu. Mungkin itu aja untuk teman-teman. Tapi kalau ada kritik dan sarannya silahkan komen ya, bebas-bebas aja. Tidak terlepas yang dilarang itu adalah kita berbicara tentang SARA ya. Iya, betul. Nah, kita lebih ke trading, kita itu cari cuan gitu, cari untung sambil mengedukasi. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih Kohan. Thank you Om Kus atas kesempatannya. Sukses selalu. 2025 bisa lebih baik dari tahun 2024 dan sebelum-sebelumnya. Amin, amin. Thank you Om Kus.
Ya, thank you.